Tinggal ada 3 mahasiswa lagi sepertinya, kurang lebih ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, silahkan diaktifkan kameranya. Nanti akan dicek oleh Zaki dan oleh Cantika untuk melihat kesiapan teman-teman dalam perkuliahan ini. Sebelum kita lanjut, sambil Zaki dan Cantika melihat teman-teman yang sudah hadir dan belum hadir, silahkan yang off cam tapi ya konfirmasi seperti Stian Tampu Bolon. Baik, silakan juga yang mau ke kamar mandi sebelum kita mulai secara substansinya. Kita berdoa dulu teman-teman semuanya. Silakan Hafiz untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Kusworo. Sebelum memulai matematika ekonomi pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kusworo. Terima kasih. Baik, bentar ya. Untuk Oke, ini kita sudah minggu ke berapa? Silakan Zaidan. Ini minggu ke berapa kita? Kalau di perkuliahan ini sudah minggu ke berapa? Berapa Zaki? Kita udah minggu ke berapa? Nanti kita apa namanya itu akan ada kuis. Makanya ini sudah minggu ke berapa? Apa mau memastikan saja? Perkuliahan kita udah minggu ke berapa? Ke-11 Pak kayaknya. Benar nggak minggu ke 11? Yang lainnya kata Jaki minggu ke 11. Iya Pak, ini udah masuk ke pertemuan 11. Oke, oke.
Hmm, baik, teman-teman semuanya, eh, kita coba bahas materinya terkait dengan persiapan. Mungkin minggu depan kita akan coba evaluasi ya apa yang sudah teman-teman eh, selesaikan. Nah, Bapak mau mempertegas kembali teman-teman semuanya di dalam topik ini. Di dalam implementasi persamaan linier, salah satunya itu di perekonomian dua sektor, yang mana kita sama-sama tahu di dalam materi ini, perekonomian dua sektor itu yang terlibat itu eh, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen di situ teman-teman. Nah, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen di sini belum terlibat eh, adanya peran pemerintah gitu ya. Belum terlibat adanya peran pemerintah itu yang harus apa namanya itu diperhatikan, dan ini hanya ada perusahaan dan rumah tangga. Tuh. Dan tentunya kita sudah explore lah di materi pengantar ekonomi terkait dengan eh, apa sih yang diberikan oleh rumah tangga gitu ya. Apa yang diberikan oleh konsumen gitu. Bagaimana timbal baliknya? Ini kan apa yang diberikan perusahaan, perusahaan akan memberikan kepada rumah tangga gitu. Ini yang apa namanya? Konsepnya di situ. Makanya di sini bisa dikatakan bahwa belum adanya peran pemerintah itu. Makanya di sini kalau kita melihat kalau sudah ada peran pemerintah, teman-teman. Kalau sudah ada peran pemerintah, maka nanti akan seperti ini kurvanya. Tuh. Ini kalau kita berbicara tiga sektor gitu ya. Kalau kita berbicara tentang tiga sektor, teman-teman semuanya, maka kita di sini akan ada peran pemerintah. Gitu. Pemerintah akan menaungi bagaimana hadirnya pemerintah ini juga berperan dan berinteraksi dengan rumah tangga maupun konsumen. Dia akan berinteraksi dengan konsumen dan akan berinteraksi juga dengan apa namanya, produsen, gitu ya. Rumah tangga juga sebagai produsen, sebagai apa namanya itu penyedia faktor produksi, gitu ya. Dan ini kan kita bisa melihat bagaimana tiga sektor tadi itu sendiri, maka akan muncul namanya government, gitu ya. Itu akan muncul namanya government. Terus nanti di sini transfer payment ini kan apa namanya itu belanja yang diberikan oleh pemerintah tanpa harus eh, menerima kembalikannya gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat seperti bansos itu kan itu transfer payment di situ. Subsidi apa namanya itu jaminan sosial, BLT itu transfer payment gitu. Eh, Terkait dengan ini teksnya. Nah, ini peran pemerintah, teman-teman. Nah, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana transfer payment ini akan mempengaruhi fungsi pendapatannya, kan pendapatan seseorang kalau ditambah dengan transfer payment, maka akan bertambah. Bapak pendapat per bulan itu 5 juta. Bapak dapat BLT 2 juta contohnya di situ. Maka pendapat Bapak akan naik itu menjadi 7 juta itu. YD itu kan pendapatan disposable.
pendapatan yang siap dibelanjakan, gitu ya. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu tentunya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pendapatan yang kita terima itu dikurangi dengan pajak, gitu ya. Ini namanya pendapatan disposable. Sehingga kalau kita melihat fungsi konsumsi, fungsi konsumsi itu kan konsumsi awal ditambah dengan tambahan konsumsi setiap pendapatan, gitu ya. Marginal propensity konsum di situ. Kalau rumus daripada apa namanya itu pendapatan setiap orang itu kan selain diawali dengan konsumsi juga kalau ada kelebihan akan ditabung, gitu. Makanya kita kalau mencari fungsi saving ya, kita akan mencari fungsi tabungan, maka kita bisa memformulasikan dari analogi ini. Ya. Analogi ini kan membuktikan bahwa setiap pendapatan masyarakat itu akan dikeluarkan dalam bentuk konsumsi, ya kan? Dan sebagian akan ditabungkan, gitu. Bagus kalau pendapatannya itu hanya konsumsi saja, ya udah, berarti S-nya nggak ada, gitu. Tapi logikanya, rasionalnya orang ekonomi pasti dia akan menabung sekecil apapun itu ya, gitu ya. Karena dia akan berpikir bagaimana hari esok, minggu esok, bulan esok, tahun esok, gitu ya. Dia akan berpikir bahwa apa yang akan terjadi besok, maka dia akan berpikir saving sekecil apapun itu. Makanya kalau rumus C itu C0 plus BY, ini kan C0 plus BY dari atas teman-teman semuanya, dari sini plus saving. Nah, sedangkan yang dicari itu kan fungsi savingnya, gitu. Fungsi savingnya tetap positif, maka C0 plus BY-nya itu pindah ke ruas kiri. Maka Y dikurangin C0 min BY. Nah, ini nanti kalau kita balik, teman-teman, kalau kita balik seperti ini, kan sama saja ya. Ya, sama saja di situ. Maka di sini kan Y sama Y itu kan sama, maka dikeluarkan. Y kali satu Y, Y kali min B itu min BY sama saja di situ. Makanya di sini muncullah rumus saving, gitu ya. Rumus untuk persamaan linear fungsi saving. Kalau ini persamaan linear fungsi konsumsi, gitu. Kalau ini nanti fungsi tabungan, gitu. Kalau ini itu fungsi pendapatan disposable. Kan logikanya gitu tadi. Pendapatan disposable itu kan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang waktu lalu Bapak berbicara sama teman-teman, Bapak punya gaji 4 juta. Tiba-tiba Bapak habiskan 4 juta. Itu 4 juta itu belum belum potong pajak. Berarti Bapak utang pajak nanti ketemunya di situ. Kan gitu. Maka 4 juta itu akan dipotong pajak PPh itu. Setelah dipotong pajak berarti itulah namanya pendapatan disposable. Itu. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Karena kita ada di negara hukum punya aturan bahwa setiap penghasilan akan ada kena pajak. Maka kita harus ikutin di situ. Maka muncullah di sini namanya tax di situ. Tax berbagai jenisnya di situ. Next, di bagian ini, teman-teman, ini kan tadi ya, kalau kita sudah menemukan bahwa sebagian pendapatan kita itu akan dikonsumsi dan ditabung, maka dari sisi produsen pun sama, gitu ya. Sebagian pendapatannya itu akan dikonsumsi untuk pengeluaran gaji dan lain sebagainya, dan juga dia akan investasi, gitu ya. Dia akan investasi, gitu. Jadi dari sisi konsumen dia akan berpikir saving, dari sisi produsen dia akan berpikir investasi kan gitu, gitu. Saskia punya perusahaan sudah maju, sudah profitnya tinggi, maka dia akan berpikir ekspansi kan gitu, antara penambahan produk atau perluasan pasar dalam artian penambahan mungkin investasi lahan atau mungkin penambahan perusahaan di cabang kan gitu. Maka dia akan berpikir investasi. Nah, maka kalau kita ngomongin keseimbangan, maka keseimbangan itu kan Y sama dengan CS sama dengan Y sama dengan CI
gitu. Y-nya itu kan CS plus CI kalau kita tarik seperti ini, gitu, teman-teman. Kalau kita tarik di sini, Y sama dengan Y, penawaran agregat dengan apa namanya itu permintaan agregat atau pendapatan agregat dan pengeluaran agregat, gitu. Kan seperti ini. Kalau pindah ruas kan teman-teman bisa ngelihat di situ. Kalau pindah ruas pasti C kurang C kan gitu ya. C kurang C itu kan pasti akan minus gitu. Kalau gitu. C min C plus S sama dengan I. Kan gitu. Pindah ruas. Kalau kalau C-nya yang ini pindah ruas maka nanti ketemunya C min C akan nol gitu. Maka nanti pada saat keseimbangan agregat dua sektor, maka di situ setiap saving gitu tabungan itu sama dengan investasi. Itulah kenapa kalau logikanya dalam ekonomi itu saving itu bagian daripada investasi, tapi investasi yang pasif gitu ya. Ya. Tapi ada beberapa teori juga mengatakan bahwa eh, itu beda konsepnya gitu. Ya karena pasif tadi gitu ya. Itu yang menyebabkan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, eh, kalau ini yang tiga sektor, gitu. Tiga sektor itu kan ada peran pemerintah di sini, ya. Tiga sektor ini kan ada peran pemerintah, gitu ya. Ya. Di mana pemerintah itu, kalau apa namanya itu rumah tangga itu bayar pajak, pemerintah itu bisa memberikan dalam bentuk gaji. Biasanya kan seperti bapak ini PNS tuh. Itu ada gajinya. Terus nanti seperti eh, kalau pemerintah itu melakukan program pekerjaan apa namanya itu produk atau layanan publik, nah itu akan diterima oleh masyarakat gitu. Pemerintah juga membeli barang dan jasa gitu ke ke produsen kan gitu. Contoh sederhananya ATK lah gitu ya. Pemerintah kan nggak memproduksi sendiri ATK-nya, makanya pemerintah itu membeli dari perusahaan gitu. Nah, ini ada peran pemerintah, maka ada government gitu ya. Permintaan agregat itu ada government yang tadinya tuh nggak ada government gitu. Yang tadinya nggak ada, hanya kan konsumsi dan investasi gitu. Tapi karena udah ada peran pemerintah, maka muncul government gitu. Nah, karena ada pemerintah, maka konsumsi dan saving tidak hanya konsumsi saving, tapi ada tax dan transfer payment gitu muncul di bagian penawaran gitu. Sehingga nanti gabunglah di sini teman-teman eh, apa namanya itu penawaran agregat sama dengan permintaan agregat gitu. Maka CSTR kalau Bapak merahin biar teman-teman tahu nanti di bagian mana itu posisinya sehingga nanti akan jelas di situ. Kenapa tinggal ST? Ya ini kan C sama C akan apa namanya itu akan habis seketika pindah ruas. Maka tinggal tinggal STR sama IG. Ini untuk fungsi persamaan daripada perekonomian tiga sektor. Kalau yang ini empat sektor. Dua sektor rumah tangga dan produsen, tiga sektor ada pemerintah, empat sektor itu ada RTLN kalau bahasanya dulu dulu Bapak ngajar itu namanya RTLN. Rumah tangga luar negeri, gitu ya. Maka kan ada namanya ekspor dan impor. Ekspor kita melakukan penjualan keluar, impor itu kita melakukan pembayaran atau kita membeli produk dari luar negeri, gitu. Maka muncul di sini ekspor dan impor, gitu. Muncul di sini di dalam permintaan agregat tadi itu muncul namanya ekspor dan impor. Sehingga selain STR juga akan muncul I plus government plus
ekspor dan impor. Ini yang menunjukkan bahwa ada empat eh, sektor yang berhubungan di sini. Sampai sini dua sektor, tiga sektor, empat sektor, analoginya masuk tidak, teman-teman? Untuk menganalogikan kenapa fungsinya jadi eh, C plus I atau C plus S dan lain sebagainya. Ada pertanyaan silakan sebelum Bapak lanjut. Silakan, Serafino. Saya mau nanya Pak, Hmm, kenapa yang bagian government itu hmm, ditambah Pak, bukan dikurang? Kan kalau pajak biasanya ngurangin pendapatan gitu Pak. hmm, hmm. Kenapa eh, notasinya Ini plus ya gitu Pak? oke, terima kasih Serafino. Oke, nah konsepnya ini kan pengeluaran agregat ya. Konsepnya kan pengeluaran agregat gitu ya. Pengeluaran agregat itu kan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumen dalam bentuk konsumsi, pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk investasi, dan ini pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk government expenditure kalau nggak salah. Gitu. Jadi ini pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional dalam metode pengeluaran, pendekatan pengeluaran. Gitu. Beda nanti kalau pendekatan pendapatan yang apa namanya itu yang lalu, Y sama dengan WAX ditambah dengan rent ditambah dengan interest ditambah dengan profit gitu. Ini untuk konteks pendekatan apa namanya itu eh, pendekatan pendapatan gitu. Ini konteksnya seperti itu. Nah, beda dengan ini gitu. Kalau kita melihat konsepnya pendapatan agregat gitu ya. Kira apa nama itu konsep penawaran agregatnya di sini bahwa di dalam pendapatan yang kita peroleh, nah ini kan dari sisi konsumen ya. Pendapatan yang kita peroleh itu kan nanti akan dibelanjakan kan gitu ya dalam bentuk konsumsi gitu. Sebagian yang dibelanjakan itu ditabung, maka ditambah gitu. Pendapatan yang kita peroleh itu selain dikonsumsi juga nanti tabung. Maka kalau ini 20, ini mungkin 15, ini 5 kan gitu ya. Gitu ya. Ada kasarnya ngomong kalau Bapak dalam kurung ya, dalam kurung bukan perkalian ya ini ya, teman-teman perhatikan ya. Ini 10 gitu ya. 10. Ini anggap aja 5. Nah, transfer payment ternyata Bapak juga dapat subsidi, subsidi. Bapak dapat ini apa namanya itu Kak? Bisa program PKH atau PKH kan teman-teman ya. Kalau nggak BLT lah teman-teman yang paham di situ. Bapak dapat BLT tuh, jaminan sosial sebesar 5 $5 tambah $5 dan $10. Berarti kasarnya ngomong di sini ada 30 gitu. Gitu. Nah, 30 pendapatan 30 miliar, contohnya 30 miliar ya. 30 miliar gitu ya. Pendapatan yang kita punya 30 miliar itu sebagian untuk konsumsi itu 10 miliar, ditabung itu 5 miliar dan kita dapat apa namanya itu dari pemerintah itu 5 miliar, maka logikanya di sini gitu ya. Kalau kita mau 30 miliar sebanding ya gitu ya. Maka kan di situ 20 20 tambah 20 dikurangi dengan oh ini pajak maaf. Ini pajak dan ini yang transfer payment. Ini contohnya 5 miliar gitu. Kalau kita mau sama berarti di sini ketemunya bisa saja konsumsinya itu 15 tambah 10 berapa? 25. Ini 15. Maka kan balance gitu ya. Maka beda transfer payment di sini peran pemerintah di sini gitu ya. Di konsumen dan peran pemerintah di bagian apa namanya itu
kegiatan ekspor impor itu akan beda gitu ya. Karena kalau dari sisi konsumen, peran pemerintah itu ya memberikan apa mengenakan pajak yang ini, mengenakan pajak, ya kan, Sarafino, dia akan mengenakan pajak kepada kepada rumah tangga nanti akan bayar pajak dan tentunya akan mendapatkan dalam bentuk transfer payment, bisa dalam bentuk subsidi atau yang tadi jaminan sosial, gitu. Itu Sarafino. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Ada yang lain silakan sebelum kita lanjut. Nah, nggak ada. Kalau kita seperti ini teman-teman, konsumsi masyarakat sebuah negara itu ditunjukkan oleh C. Ini kan fungsi konsumsi berarti ya, gitu ya. Ini C0, gitu ya. Ini C0, ini B, gitu. MPC karena ini apa namanya itu? Ini C berarti di sini MPC, gitu ya. Nanti boleh Kak. Nanti presentasi kan ya, Kak? Ya, nanti kan materinya ada presentasi. Nah, laptopnya juga dikasih ke operator biar nanti operator yang presentasi apa iniin ke LED. Oke, sudah, Danis. Oke. Nah, berapa besar konsumsinya jika pendapatan nasional 200 gitu ya. Jika pendapatan nasionalnya 200, berapa nilai C-nya? Kan berarti kan ini kan substitusi. Kan gitu. Coba dihitung. Berapa C-nya? 120, Pak. 120. Gita ketemu 120. Dari mana 120 Gita? Kata kata Sarapino 120. Dari mana Gita? Dari Y-nya kan 200 ya, Pak. Hmm. Jadi 200 dikali 0,4 itu hasilnya 80 dan ditambah 40 jadinya hasilnya 120. Gimana gimana Gita? Ulang. Untuk yang besar konsumsi, yang A itu berarti pendapatannya kan 200, yang berarti Y-nya 200. Jadi 200 dikali 0,4 itu 80 ditambah 40, jadi C-nya 120. Oke. Kalau fungsi tabungannya Naswa. Berapa fungsi tabungannya Naswa? Coba fungsi tabungannya bagaimana per apa nama itu? Perhitungannya. Berarti ini tidak mencari nominal tapi ini mencari fungsi. Jadi beda antara nominal sama fungsi. Kalau ini diminta fungsi berarti di situ seperti ini namanya fungsi. Persamaan linear untuk konsumsi ini fungsi. Jadi ini yang diminta itu berapa fungsi fungsi S-nya gitu. Fungsi S-nya berapa?
Silakan Naswa dicari. Teman-teman yang lain juga bisa memvalidasi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk Naswa. Kalau Naswa 5 menit nggak ketemu, Bapak limpahkan ke teman-teman yang lain. Untuk S-nya yang saya dapat minus 40 plus 0,6 Y, Pak. Minus 40 berapa? 0,6, Pak. 0,6 Y. Iya, Benar nggak yang lain? Sama nggak sama yang lain? Apa ada yang berbeda? Silakan. Kalau saya cuman bedanya yang mana tadi? 0,6-nya yang di depan, Pak, bukan min 60 ya. Sama, selebihnya sama aja sih, Pak. iya, Pak. Maksudnya 0,6 Y min 40 gitu. Iya, Sama aja berarti itu. iya sama. Iya, tapi oke nggak apa-apa. Dibalik-balik saja. Pak, Kan tapi bosnya Pak, gimana? tapi kalau yang benar tuh apa namanya Y-nya 40 dulu apa 0,6 dulu sih, Pak? Apa Nggak ada sama aja nggak masalah. apa-apa? Nggak ada masalah dalam dalam matematika itu nggak ada masalah mau mau apa namanya? Mau 0,6-nya dulu, mau min 40-nya dulu nggak masalah. Yang dipermasalahkan itu kalau seperti ini. Ininya plus, ininya min. Itu yang salah. Gitu. Atau ya yang tadi ininya di depan lebih parah lagi. Ini positif. Nah, itu lebih parah lagi. Gitu ya. Jadi bolak-balik yang penting tanda negatifnya ini yang makanya kata Bapak yang mengkhawatirkan di persamaan linear itu tanda negatifnya. Gitu ya. Yang akan apa nama itu mengkhawatirkan itu kan tanda positif dan negatifnya. Kalau positif mah aman. Gitu ya. Mau dibolak-balik kemana-mana aman. Tapi kalau negatifnya hati-hati di situ. Nah ini kan teman-teman fungsi apa nama itu fungsi tabungannya.
Ini kan min B-nya itu kan 0,4 ya. 1 kurang 0,4 benar 0,6 gitu ya. Min C0, C0-nya itu kan 40, diketahui 40. Sudah jelas di situ. Ini yang apa namanya itu perlu kita eh, pelajari bersama. Oke, ini kalau tidak salah kemarin sudah ya teman-teman yang nggak tahu teman-teman melanjutkan pengerjaannya atau tidak. Kita akan kerja bersama teman-teman semuanya. Ntar Bapak siapkan dulu worksheet-nya. Oke, Bapak coba share linknya. Teman-teman, silakan. Yang harus diperhatikan, teman-teman silakan menentukan 3 mahasiswa untuk menjawab soal ini. Hanya saja nanti pertanggungjawabannya teman-teman harus mampu menjelaskan kepada teman-teman yang lain di sini untuk memastikan mereka paham. Jadi tantangannya di situ. Tantangannya teman-teman harus memastikan teman-temannya paham. Untuk soal nomor 2 itu boleh yang A, B, C itu eh, apa nama itu? Boleh yang siapa namanya siapa. Jadi tidak harus satu orang. Silakan yang mengerjakan ketik namanya di dalam sheet, dalam dokumen sheet di sini, sehingga nanti kita bisa eh, mengetahui siapa yang mengerjakannya. Tantangan teman-teman itu di bagian teman-teman harus bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya bagaimana pengerjaannya. Walaupun di situ teman-teman sudah ada pengerjaannya, tapi tantangannya di situ.
Silakan seperti biasa nanti dicatat yang akan mengerjakan oleh Jaki dan Cantika. Akan menambah poin untuk teman-teman dalam apa namanya untuk di penilaian Bapak. Baik, Pak.
Oke, udah sepertinya ini sudah ada yang mengerjakan dan sudah selesai. Soal nomor satu mungkin bisa share screen dan dijelaskan. Serafino Namalo Manulang. Silahkan, Serafin. Di share screen dan dijelaskan ke teman-teman. Dan teman-teman pastikan kalau emang kurang paham, tanya sama Serafino. Kalau Serafino kesulitan nanti akan bawa bantu. Sebelumnya ada yang bisa bantu share screen nggak? Oke, terima kasih Hafi. Bisa di scroll ke atas sedikit. Oke, suara saya sudah terdengar jelas ya, teman-teman. Sudah. Terdengar nggak? Oke, jadi dari soal ini kita tahu fungsi dari fungsi konsumsinya, terus penerimaan pajaknya sebesar 12 M dan pembayaran alihan sebesar 4 M. Nah, terus cara menjawabnya itu dari soal berapa besar konsumsi masyarakat negara tersebut bila pendapatan nasionalnya 400 M. Berarti cara mengerjakannya itu dengan apa? Menggunakan rumus eh, pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang bisa langsung dipakai gitu. Nah, cara mencarinya dengan pendapatan ditambah R dikurang T pajaknya. Kenapa bisa Y ditambah R? Karena R itu apa ya? Boleh itu pembayaran. Nah, ini kita kan mencari pendapatan berdasarkan eh, pendekatan pengeluaran. Berarti kalau misalkan pembayaran itu malah menambahkan eh, penerimaannya, Y-nya. Dan apa? Eh, dan penerimaan pajaknya itu malah mengurangi. Jadi kalau pendekatan pengeluaran seperti itu. Jadi dari sini kita bisa masukkan ke fungsi konsumsinya yaitu 40 ditambah 0,8 dikalikan 392 yaitu sama dengan 40 jadi 40 tambah 313,6 sama dengan 353,6. Oke, terus yang soal keduanya itu cara mencari investasinya. Kan rumus awalnya pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Jadi kita tinggal pindah ruas aja jadi investasi sama dengan pendapatan dikurangi eh, konsumsi. Yaitu pendapatan masyarakatnya tadi disebutkan 400 miliar dikurangin yang hasil dari fungsi konsumsinya. 353,6. Berarti hasil investasinya itu 46,4 miliar. Gitu teman-teman. Ada yang masih kurang paham? Silakan yang belum paham. Atau ada yang berbeda jawabannya?
Oke, sepertinya paham semua secara Vino terkait dengan apa namanya itu nomor satu. Jadi pada kuncinya, terima kasih Serafino. Serafino, PJ-nya siapa? Eh, Cantika atau Ceki? Cantik ya Pak? Oke, Cantika nanti bisa dicatat Serafino. Dan pada prinsipnya tadi benar, kita harus tahu konsep pendapatan disposable kan tadi kan kita sudah bahas ya teman-teman semuanya ya. Yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan lah bahasanya seperti itu. Itulah kenapa di dalam perhitungan Serafino itu dihitung dulu gitu, tidak langsung dimasukkan gitu. Tidak langsung dimasukkan apa ya itu pendapatan 400 miliar itu ke dalam rumus C40 plus 0,8 gitu. Karena kenapa? Ini muncul adanya YD gitu ya. Pendapatan disposable. Nah, ini kan pendapatan disposable itu kan belum dihitung gitu. Nah, ini hati-hati ini soal menjebak teman-teman ini ya. Hati-hati ini soal menjebak. Nah, ini kalau teman-teman nanti langsung dimasukkan berapa tingkat konsumsinya, nilainya akan beda. Dan perlu diketahui juga bahwa konsumsi akhir itu kan konsumsi yang sudah siap dibelanjakan ya. Sudah siap untuk dibelanjakan gitu ya konsumsi akhir gitu ya. Itulah kenapa perlu dihitung dulu pendapatan disposable, baru nanti dimasukkanlah itu nominal 300 berapa 392 ini yang dikatakan pendapatan disposable sehingga nanti bisa ketemu C-nya 353,6 itu pendapatan apa konsumsi yang benar-benar siap lah untuk kita konsumsi di situ gitu. Berapa investasinya ya kan pendapatannya sudah diketahui pendapatannya sudah diketahui konsumsinya sudah diketahui ya investasinya jelas tinggal tinggal dimasukkan. Oke, terima kasih Alvino. Kita lanjut di soal nomor 2. Siapa ya tadi? Soal nomor Rasya Malik Al Jahran. Silakan Rasya. Baik, terima kasih teman-teman dan Pak Kusoro telah memberikan waktunya. Eh, jadi kan di sini yang ditanya itu pendapatan keseimbangan, yaitu rumusnya kan Y sama dengan C tambah I tambah G. Ah, I dan G-nya sudah kita dapatkan dari soal, tapi sedangkan C-nya kan belum. Jadi dicari C-nya dulu. Sedangkan untuk mencari C-nya, kita harus tahu YD-nya. Jadi pertama kita cari YD-nya dulu dengan cara YD sama dengan Y kurang T plus R. Terus tinggal dimasukkan yaitu Y-nya belum dapat, T-nya sudah ada 400 dan R-nya udah 200. Jadi eh, sama dengan Y kurang 200. Terus karena sudah dapat YD-nya langsung kita masukkan ke C-nya. Tadi kan C sama dengan 600 tambah 0,75 karena YD-nya sudah dapat Y kurang 200 jadi dimasukkan. Jadi C sama dengan 600 0,75 dikali Y sama 0, jadi 0,75 Y. Eh, Terus 0,75 dikali 200 sama dengan 150. Jadinya C-nya 400 kurang 0,75 Y. Jadi karena kita sudah dapat semuanya, langsung masukkan semuanya. C-nya tadi 400 tambah 0,75 Y tambah 400 I-nya, terus G-nya 800. Jadi 1650 yaitu 400 ditambah 450 tambah 800 tambah 0,75 Y. Terus 0,75 Y-nya pindah ruaskan jadi minus. Jadi Y kurang 0,75 Y sama dengan 1650. Dan Y, Y itu kan satu, jadi satu kurang 0,75 Y. Jadi 0,25 Y sama dengan 1650. Lalu dipindahkan lagi 0,75 0,25-nya dibagi 1650. Jadi 660 6600. Oke, Rasya. Yang lain silakan.
Mungkin ada yang tanya ini angka ini dari mana, ini sumbernya dari mana, nanti bisa Rasya sampaikan. Kalau nggak ada yang tanya berarti sudah paham atau ada yang beda. Silahkan. Ini sambil menguji rahasia sebelum ujian nanti di akhir. Kan gitu. Kalau dari perhitungannya benar rahasia, tapi teman-teman silahkan jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Kalau nggak ada yang tanya berarti kita anggap rahasia teman-teman sudah paham atas penjelasan rahasia. Silahkan teman-teman. Jangan malu, jangan takut. Rahasia sulit untuk menjawab nanti bawa bantu untuk menjawabnya. Sudah paham mungkin semuanya, Pak. Oke, kalau udah paham. Yang terpenting ini nanti Y-nya itu pendapatan disposable ya. YE nanti. Lambangnya kalau sudah ngomongin pendapatan keseimbangan, berarti nanti ketemunya YE. Kalau C berarti CE. E itu kan equilibrium ya di situ nanti. Dan ini C ini sama dengan 450 itu min itu harusnya plus itu. Plus 0,75 Y. Hasil daripada eh, kalau di Bapak min itu. Nggak tahu. Ya, soalnya atasnya plus beda banget sama bawahnya. Salah tulis tuh, Pak. Ya, ini plus di situ. Oke, rahasia. Next, silakan. Yang kedua, konsumsi tabungannya. Sidikoh. Ya, saya Pak. Jadi Silakan, tadi kan udah Sidikoh. ya. Jadi tadi kan udah ketemu di slide-nya Rasya LJ sama dengan 450 plus 0,75 Y. Itu tinggal dimasukin aja. Jadi C sama dengan 450 plus 0,75 Y. Y sama dengan 450 plus 0,75 Y-nya itu dari 6.600 dari rumusnya Rasya juga ini. Dari hasil akhirnya 6.600. Nih. Oke, terus dimasukin lagi C sama dengan 450 plus 0,75 dikali 6.600. Jadi 4.950. Hasilnya 5.400. Ya. Oke, Sidikoh. Yang lain silakan. Nggak ada. Padahal kesempatan ini menanya Nur Hafidoh ini. Nah, kesempatan gitu. Kalau gitu, kalau Bapak tanya nih, kalau MPC-nya itu 0,75, MPS-nya berapa Nur Hafidoh? Berapa Nur? Kalau kamu menentukan MPC-nya 0,75, berapa MPS-nya? Eh, berarti MPS-nya tinggal di ini aja, Pak. MPC plus MPS sama dengan satu nih. Terus Mm-mm. MPS sama dengan satu dikurangi MPC-nya. Jadi Hmm. MPS sama dengan satu dikurangi sama MPC-nya kan 0,75 ya, yaitu. Hmm. Jadi hasilnya 0,25. Betul Wah, nggak, Pak? nih kayaknya udah lulus ini calonnya ini nih. Calon lulus, tapi nanti Ya. kita lihat ya, Serafino ya, kita lihat ya nanti, Hafidah nanti. Makasih, Hafidah. Next, Sandi Maulana. Ya, untuk menghitung soal yang anakan yang terakhir. Nah, ini kan tinggal tinggal mencari tabungan keseimbangannya aja ya, Pak. Kan karena sudah diketahui itu pendapatan sama konsumsinya, maka tinggal Mm-mm. masukin ke rumus saja. Nah, ini saya ada dua cara di sini. Yang pertama tuh cari pendapatan YD-nya dulu, Pak. Karena yang saya lihat di atas masih belum dicari ya dari pas cari pendapatan sama keseimbangan. Nah, itu dicari cirinya 6.600 dikurang 400 ditambah 200. YD-nya ketemu jadi 6.400. Nah, di sini ada cara yang pertama yang itu langsung masukin aja kan
YD sama dengan C plus S. Kan C itu konsumsi tadi udah ketemu sama saving. Nah, tinggal cari savingnya. Saving kan tinggal pendapatan dikurang sama konsumsinya. Nah, jadi tinggal dikurang aja nih Pak. 6.400 dikurang sama 5.400 dan hasilnya segini. Atau pakai cara yang awal tadi Bapak jelaskan. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau MPS-nya itu kan 0,25 ya. Jadi untuk mencari saving keseimbangannya itu tinggal masukin rumus ini aja. Terus tadi kan MPS-nya udah ketemu 0,25. Jadi di sini 0,25. 0,25 dikali sama YD dikurang sama CO-nya tadi. Nah, jadinya 0,25 dikali sama 6.400 dikurang sama 600. Jadinya 1.600 dikurang 600 dan hasilnya tetap akan 1.000 juga, Pak. Oke, Sandi. Ada yang lain? Mau tanya silakan. Oke. Nah, yang harus diperhatikan mungkin untuk teman-teman semuanya, ini kan menghitung pendapatan keseimbangan ya. Di saat kalian itu kan pendapatan itu kan rumus aslinya kan Y sama dengan C plus S gitu ya. Tapi sudah biasanya akan menjebak di bagian akhir. Teman-teman salah mensubstitusikan gitu. Padahal kalau kita sudah ngomongin keseimbangan, berarti YE atau Y equilibrium sama dengan CE. Berarti C-nya itu jangan sampai C yang bukan keseimbangan. Kadang-kadang di soal itu ada gitu. Nilai konsumsinya itu soal yang menjebak gitu. C-nya itu bukan CE tapi C saja gitu. Bukan C keseimbangan. Bukan hasil perhitungan setelah keseimbangan. Sama shavingnya itu bukan SE atau saving saja. Nah, ini harus hati-hati di dalam nanti menentukan biasanya soal itu runtut gitu. Soal nomor satu A itu kan soal yang dikatakan oleh Rasya tadi itu ya itu kuncinya di situ gitu ya. Rasya sudah menentukan YE-nya atau pendapatan keseimbangannya. Nah, ini itu yang akan jadi pegangan gitu. Jangan sampai teman-teman nanti oh apa pendapatannya itu eh, yang lain gitu. Kalau dalam soal itu ada pendapatan nasional berapa, nah ini harus hati-hati. Itu. Ini apa namanya itu agar nanti teman-teman nggak salah dalam menginput gitu. Salah dalam input, wah itu nanti akan beda hasilnya dengan mungkin kunci jawaban dari Bapak nantinya gitu. Ya siapa tahu kan Bapak menjebak kalian di situ. Gitu. Wah nanti Bapak masukkanlah di situ C-nya gitu. Padahal bukan C itu yang dimaksud gitu. Itu hanya untuk bumbu-bumbu soal saja gitu. Ini untuk untuk mengetes nilai kritis teman-teman gitu. Apakah teman-teman kritis dalam membaca soal, memahami soal atau tidak gitu. Nah, ini untuk ya untuk perhatian di dalam perhitungan keseimbangan. Silakan Rasya. Pak, berarti kalau yang EE-nya itu dipakai pas kapan aja, Pak? Kayak yang CE, YDE itu yang mana aja, Pak? Yaitu biasanya kalau sudah salah satu ketemu, contohnya kan pendapatan keseimbangan ketemu nih, yang dikerjakan oleh siapa yang pendapatan keseimbangan tadi? Saya, Oh Rasya gitu. Loh, lah terus yang oh ya Rasya ya. Nah, kalau pendapatan keseimbangan sudah ketemu, berarti kan itu acuannya gitu. Kan Y, kalau rumusnya kan Y sama dengan C plus S gitu ya. Gitu. Maka pada saat ngomongin keseimbangan mencari C atau S, mencari konsumsi atau saving, coba diturunkan. Nah, ini YCS mana? Ke atas mungkin. Nah, ini nih. Nah, ini kan Y disposable sama dengan C plus S kan. Kadang-kadang apa namanya itu rumus kan ada YD, ada Y, ada YE kan gitu ya. YD itu pendapatan disposable, rumusnya beda.
yaitu pendapatan yang sudah dikurangi dengan pajak ditambah dengan transfer payment, atau Y saja, itu menunjukkan bahwa pendapatan nasional, pendapatan yang diterima itu akan dibelanjakan dan ditabung, gitu ya. Atau YE, nah YE itu kan pendapatan keseimbangan gitu. Jadi kalau YE berarti di situ ada CE plus SE gitu ya, gitu ya. Bukan bukan Y sama dengan C plus S, bukan gitu. Ini yang harus hati-hati gitu. Jadi kalau kita ngomongin sudah apa namanya, ngomongin masalah keseimbangan, berarti sudah equilibrium lambangnya, kayaknya. Gitu Rasya. Makasih, Pak. Oke, efisiensi waktu. Terima kasih Rasya. Lanjut yang terakhir. Aninda. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Kuswara dan teman-teman. Saya izin menjelaskan jawaban atau dari soal nomor 3. Sebetulnya teman-teman bisa dapetin informasi semuanya dari soal, udah bisa langsung semuanya dapat dan kita tinggal masukin ke dalam rumus saja. Oke, saya izin menjelaskan. Jadi diketahui Y1-nya itu sebesar 1000 dan Y2 C1-nya itu 900. Nah, ada Y2-nya juga, Y2-nya itu 1200 dan C2-nya 1040. Terus juga di sini diketahui ada pendapatan negara atau pendapatan nasional atau kita bisa simbolkan dengan Y itu 1400. Jadi kita bisa mencari, nah ditanyanya itu fungsi konsumsi berapa apa fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya dan juga besar konsumsi dan besar tabungannya. Di sini kita cari dulu melalui titik-titik fungsinya. Di sini kan ada 2 titik, jadi kita pakai rumus fungsi linear 2 titik. Jadi Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak berantakan. Sama dengan C min C1 di per C2 min C1. Terus hasilnya itu Y min 1000 per 1200 min 1000 sama dengan C min 900 per 1040 dikurang 900. Jadi Y min 1000 per 200 sama dengan C min 900 per 140. Terus kita kali selang aja. Jadi 140 per 200. Boleh di scroll mungkin. Oke. 140 per 200 dalam kurung Y min 1000 sama dengan C min 900. Nah, kita bagi aja 140 dibagi 200 kan 0,7 ya. Dan kali silang 0, jadi 0,7 Y min 700 sama dengan C min 900. Nah, yang pertama kita cari dulu fungsi konsumsinya, yaitu dengan rumus CO plus BY. Dia tinggal dipindahin aja, pindah ruas, jadinya 0,7 Y min 700 plus 900, jadinya hasilnya C-nya itu 200 plus 0,7 Y. Nah, selanjutnya kita cari fungsi tabungannya, yang rumusnya itu min C0 plus 1 min B Y. Nah, C0 itu kan min 200 ya, jadinya min 200 ditambah ini dikurang jadinya 0,3 Y. Jadi min 200 ditambah 0,3 Y. Nah, di sini kan kita juga disuruh untuk cari tahu besar konsumsi dan besar tabungannya. Jadi tinggal disubstitusikan aja pendapatan nasional atau Y-nya itu ke dalam masing-masing fungsinya. Jadi untuk besar konsumsinya itu 200 ditambah 0,7 dikali 1400, jadinya 200 ditambah 980, jadi hasil akhirnya itu besarnya itu 1180. Nah, untuk besar tabungannya 120 ditambah 0,3 dikalikan dengan 1400, jadi hasilnya itu 220. Maaf ya teman-teman kalau misalnya penjelasan kecepatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nida. Silakan yang lainnya jika ada yang ditanyakan.
Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang tanyakan, berarti udah paham. Mungkin di stop screen, Sidiko. Oke, masih ada 5 menit lagi. Mungkin kita intermezzo aja, teman-teman. Intermezzonya Bapak akan beda. Kita tebak-tebakan. Ini soal soal yang tidak perlu menghitung, tidak perlu berpikir. Ini soal tebak-tebakan, gitu ya. Ini nggak tahu Bapak di buku Terawan ada di halaman berapa? Ada di buku kalian. Halaman 93, Pak. 93. Teman-teman bisa buka tuh di buku halaman 93. Nomor satu, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Silahkan angkat tangan nomor satu, siapa yang menjawab? Intermezzo aja ini, nggak perlu ngitung. Ngapain dihitung? Dilihat aja langsung dijawab. Ini soal materi latihan di pertemuan ini terakhir. Ingat, ini nggak ngitung ya. Ini suruh meriksa aja. Yang mana di antara persamaan berikut ini merupakan fungsi permintaan atau fungsi penawaran atau mungkin keduanya atau mungkin keduanya atau mungkin bukan keduanya. Nanti kan ada 4 pilihan ya. A, B, C, D. A, fungsi permintaan. B, fungsi penawaran. C, mungkin keduanya. D, mungkin bukan keduanya. Berarti ada 4. Gian, pilih salah satu Gian. Salah satu doang ya Pak, berarti. Ya, Yang A permintaan Pak. kenapa alasannya? Karena eh karena koefisien Q bernilai -3, karena ketika Q meningkat, si P-nya justru kan menurun kan Pak. Jadi itu sesuai hukum permintaan. Terus eh fungsi permintaan biasanya tuh bentuknya P sama dengan A min BQ. Jadi pada persamaan A bentuknya persis P sama dengan 14 min 3Q, di mana 3 itu nilai B. Iya nggak, Pak? Oke, terima kasih Gian. Nanti akan Bapak simpulkan. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. nomor satu, A sudah sama Gian. Ada yang berbeda kata Gian fungsi permintaan nomor satu. Kalau ada yang beda silakan bisa disanggah atau mungkin teman-teman bisa milih yang lain. Ayo 2 menit lagi ini. Gian, PJ-nya siapa Gian? Cantika, Pak. Oke, Cantika bisa dicatat Gian untuk keaktifannya. Eh, Siapa ini? Bintang Contohnya apa? aja. Oh, Yang B. Christian. Yang B itu fungsi penawaran. Kenapa Christian? Karena ada hubungan positif yang ditunjukin sama gradiennya. Hmm. Hmm. Oke, ada penjelasan lagi Christian atau sudah? Udah, Pak. Oke, Christian. Bisa dicatat sama PJ-nya. Ada lagi silahkan. Jangan di apa ya? Bapak saya boleh jawab yang C nggak, Pak? Silahkan Latifatur. Kalau yang C itu bukan fungsi permintaan atau penawaran, Kak. Penawaran, Pak, karena dalam ekonomi kuantitas Q itu tidak bisa bernilai negatif pada harga positif. Jadi, samaan ini itu tidak mempresentasikan fungsi permintaan atau penawaran yang valid gitu, Pak. Diulang lagi, mohon maaf, gimana? Untuk Ya. yang C itu kan permintaannya bisa ditulis ulang jadi Q sama dengan min 20 min 4P/5 kan, Pak. Nah, dalam ekonomi kuantitas Q itu tidak bisa bernilai negatif pada harga positif. Sehingga persamaan ini itu tidak mempresentasikan fungsi permintaan atau penawaran yang valid gitu. Apa tadi kuantitas? Coba ulangi lagi, Rafiko. Jawabannya Pelan, itu pelan, Pak pelan, bukan pelan, Rafiko.
Jawabannya itu bukan fungsi permintaan atau penawaran, Pak, karena persamaannya kan dapat ditulis ulang jadi Q sama dengan min 20 min 4P per 5. Jadi kalau dalam ekonomi, kuantitas Q itu tidak bisa bernilai negatif di harga positif. Jadi persamaannya itu tidak mempresentasikan fungsi permintaan atau penawaran yang valid. Oke, oke, Latifatur. Ada yang beda atau mungkin sama? Sudah diuji coba dengan angka, Latifatur. Kalau kamu punya alasan seperti itu. Sudah, Pak. Contohnya? Ini tadi saya nulis ulang jadi Q sama dengan min 20 min 4P per 5. Iya, per 5. Oke, nggak apa-apa. Bapak terima alasannya. Silakan, yang lain. Udah lewat 1 menit nih. Satu lagi, Saya mau jawab yang D, Pak. silakan. Jadi yang D itu merupakan fungsi penawaran. Kenapa? Karena koefisien P positif. Lalu kalau misalnya harganya naik, itu jumlahnya juga ikut naik. Itu jadi ciri penawaran ya. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi di soal ini itu sebenarnya lebih menitik beratkan bagaimana kita menjelaskan hukum permintaan penawaran ya, yang diformulasikan dalam fungsi permintaan dan penawaran. Kan sudah jelas hubungan antara harga dan kuantitas itu kan berbanding terbalik, itu menunjukkan bahwa itu fungsi permintaan. Kalau yang tadi disyaratkan contoh Alia barusan kan menjelaskan seketika kualitas naik, harganya juga naik. Itu kan menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif gitu ya. Terjadi apa namanya itu hubungan yang lurus disitulah bahasanya menjadikan itu menjadi fungsi penawaran. Nah, nanti EFGH teman-teman bisa analisis secara mandiri di rumah di situ apakah itu masuk ke dalam fungsi permintaan, penawaran atau bukan keduanya. Kalau teman-teman memahami hukum tadi dan bagaimana apa diformulasikan dalam fungsi itu akan mudah untuk dipahami. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah lewat 2 menit untuk kelas kita. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya di fungsi kuadrat yang tentunya akan kita kupas bersama-sama untuk lebih dalam. Sampai sini sebelum Bapak tutup, cukup atau ada yang ditanyakan? Cukup, oke. Lupa cukup. Oke, terima kasih Rasya, Sandi, dan teman-teman semuanya. Silakan beristirahat dan jangan lupa yang Muslim nanti sholat Jumat. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf 2 hari yang lalu Bapak cukup padat jadwalnya sehingga tidak bisa offline gitu. Itu sudah Bapak tawarkan mau pindah hari atau online, tapi teman-teman online ya oke nggak ada masalah di situ. Baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita sehat selalu teman-teman semuanya. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Bapak. kasih banyak, Pak. Yo.